Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa pendengar dunia parenting.id. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kembali bersama saya sebagai host pada live acara pada sore hari ini. Ya, saya perkenalkan, nama saya Eri Munandar. Ya, bisa dipanggil Eri. Ya. Pada sore hari ini insya Allah nantinya kita akan membahas sebuah topik tentang kehamilan. Yang ini merupakan topik yang sangat penting. Makanya dari itu moms and dad yang ikut dalam live kali ini diusahakan untuk duduk manis, untuk benar-benar menyimak. Karena pada topik hari ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik, ya, kehamilan di luar kandungan. Nah, seperti apa sih nantinya itu kehamilan ektopik? Perlunya moms and dad, ayah bunda semuanya maupun yang belum nikah nih bisa ini menyimak agar nantinya ke depan kita tahu tentang ilmunya tentang kehamilan ektopik ini, sehingga ya sebisa mungkin kita nantinya akan bisa menghindari hal tersebut. Tentunya pada sore hari ini kita nanti akan bersama dengan Dr. Evander, ya, Dr. Evander Ramon Utama, FMAS, SPOG, MSc, ya. Beliau adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan yang cukup berpengalaman. Maka dari itu sangat sayang kalau moms and dad semuanya tidak bergabung pada live sore hari ini untuk membahas tentang kehamilan ektopik ini, karena nantinya kita akan bedah nih semuanya tentang apa sih gejala-gejala yang bisa menimbulkan kehamilan ektopik, lalu apa sih juga penyebab-penyebab terjadinya kehamilan ektopik ini, lalu bagaimana cara kita mencegah kehamilan ektopik ini supaya tidak terjadi pada diri moms sekalian, dan juga bagaimana cara mengobati kehamilan ektopik ini. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kehamilan ektopik ini, bisa langsung nih tulis di kolom komentar. Itu ada tombol bagian kanan, itu ada tanda tanya. Itu di situ sematkan pertanyaan-pertanyaan tentang kehamilan, terutama terkhusus tentang topik kehamilan ektopik pada sore hari ini. Ya, baik, moms and dad semuanya yang sudah bergabung, mungkin kita nanti akan langsung bergabung dengan Dr. Evander, ya, yang pada sore hari ini live juga. Ya. Ya, kita tunggu beliau untuk bergabung pada sore hari ini. Ya, Dr. Dr. Evander, ya. Evander, salam kenal, saya Eri, host dari dunia parenting.id. Yang pada sore hari ini nantinya kita akan beberapa menit ke depan tentunya akan membahas dengan dokter tentang kehamilan ektopik, ya. Sebelum ke sana barangkali saya perkenalkan Dr. Evander ini. Beliau adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan yang tergabung dalam tim Morula untuk penanganan inseminasi dan bayi tabung, ya. Beliau ini juga sudah berpengalaman dengan USG screening. Beliau itu dulunya menempuh pendidikan laparoskopi di India dan mendapatkan gelar Fellowship of Minimal Access Surgery. Kemudian Dr. Evander ini melanjutkan studi dan mendapatkan master degree di The Biology of Human Assisted Reproduction and Embryology di Valencia, Spanyol, ya. Dan saat ini merupakan anggota aktif di Perhimpunan Fertilitas dan Teknologi Reproduksi Indonesia, ya. Banyak sekali di sini istilah-istilah bahasa Inggris yang mungkin lidah saya tidak familiar. Mohon maaf kalau pengucapannya kurang baik. Ya, Dr. Evander ini kalau kita pengen belajar dengan beliau, bisa juga kita itu membaca buku-buku beliau yang semuanya sangat-sangat bermanfaat untuk kita cari gali pengetahuan dari beliau. Yang pertama, beliau itu menulis buku yang sangat spesial dan juga bagus. Ini yang pertama adalah Papa Mama Siap Hamil. Yang kedua, beliau menulis Do and Done supaya cepat hamil. Dan yang ketiga adalah buku beliau Catatan Pejuang Garis 2. Ini kalau menginginkan buku beliau Dr. Evan ini bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat, atau bisa nih berkunjung ke IG @babyprogramming, ya, @babyprogramming. Di situ bisa dipesan buku-buku beliau. Baik,
Dokter Ivan, pada sore hari ini mungkin kita langsung ke topik ya. Nanti karena ada beberapa pertanyaan juga yang dari beliau. Mungkin Dokter Ivan mau menyapa para yang sudah melihat live streaming pada sore hari ini. Silahkan. Ya, berarti untuk para moms and dad ya di sini disebutnya yang kebetulan menyaksikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat karena kali ini saya mau membahas mengenai kehamilan ektopik atau disebutnya juga kehamilan di luar kandungan ya atau hamil di luar rahim ya. Kan kita tahu ya kalau orang hamil kan bayinya adanya di dalam rahim gitu. Bayi itu rahim itu adalah tempat bertumbuh dan berkembangnya bayi. Masa depan anak itu dibentuknya di dalam rahim begitu. Tetapi apa yang terjadi manakala kehamilannya ternyata terjadi tetapi tidak di dalam rahim. Nah, itu kita sebut sebagai kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan begitu. Oh, begitu ya. Kehamilan ektopik ini. Baik, Dokter Evander, berarti kehamilan ektopik ini secara spesifik merupakan kehamilan yang tidak di dalam rahim, yang seharusnya kehamilan bunda itu kan berada di dalam rahim ya, berarti seperti itu. Ya, betul betul. Jadi kehamilan ektopik itu sebetulnya suatu kondisi di mana benih atau janin yang terbentuk itu ternyata tidak berada di dalam rongga rahim, tetapi dia berada di tempat lain di sekitar rahim gitu loh. Dan kalau ini saya tadi cari-cari gambar ini ya. Nah, ini gambar ini sebenarnya gambar yang menunjukkan rahim ya. Kita lihat bahwa rahim itu di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah rahim. Nanti kehamilan terjadi di dalam rongga rahim. Nah, apa yang terjadi dengan kehamilan ektopik adalah hamilnya tidak ada di dalam rongga rahim, tetapi hamilnya berada di tempat-tempat lain di luar rahim. Jadi dia bisa aja berada di saluran telur, dia bisa saja berada di indung telur, dia bisa aja ada di dalam rongga perut, begitu loh. Jadi tidak selamanya kehamilan ektopik itu adalah kehamilan ektopik itu selalu ada di sini. Enggak, dia bisa aja di tempat-tempat lain juga, begitu loh. Ya. Nah, kehamilan yang tidak pada tempatnya itu kita bilang sebagai suatu kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Dan tentunya karena bagian-bagian selain daripada rongga rahim itu bukanlah tempat bayi gitu loh atau tempat bertumbuh dan berkembangnya janin, maka janin otomatis tidak bisa untuk bertumbuh di tempat tersebut dan itu nanti bisa menimbulkan masalah, itu nanti bisa menimbulkan suatu kondisi kegawat daruratan. Nah, kondisi kegawat daruratan tersebut disebut sebagai kehamilan ektopik yang terganggu atau orang suka bilang dengan istilah KET, kehamilan ektopik terganggu KET gitu. Ektopik terganggu. Nah, jadi kalau misalnya dokternya ngomong, waduh gue nih KET nih gitu. KET itu artinya kehamilan ektopik terganggu gitu loh. Artinya kalau sudah ada T-nya di belakang, itu sudah menimbulkan gejala, sudah menimbulkan masalah, sudah menimbulkan keluhan, dan sudah terjadi komplikasi, sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Sedangkan kalau belum ada gejalanya, belum ada keluhannya, belum ada gangguan-gangguan apapun juga yang dirasakan, itu disebut sebagai kehamilan ektopik saja, KE saja. Tapi kalau udah ada gejalanya, disebutnya KET atau kehamilan ektopik terganggu, KET. Oh iya. Oh ya, baik dok. Sangat mengherankan tapi juga sedikit merisaukan gitu ya dok ya. Baik Dokter Evander, sebenarnya kan kehamilan ektopik ini kan juga hasil dari sebuah aktivitas ayah bunda ketika mereka melakukan hubungan seksual ya. Itu kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini? Apa sih penyebabnya gitu? Kan normal-normal saja kan ayah bunda melakukan sebuah hubungan gitu. Kok bisa berujung kehamilan ektopik? Jadi kehamilan ektopik itu bukan karena hubungan suami istri yang salah, bukan. Tetapi kehamilan ektopik itu bisa terjadi pada siapa saja begitu loh. Apakah pada suami istri yang memang sedang berusaha untuk hamil dengan cara alami begitu loh. Apakah pada suami istri yang baru menikah gitu loh. Atau pasutri yang sudah punya anak dan mau nambah hamil lagi, ya itu bisa saja semua mengalami kehamilan ektopik. Bahkan risiko kehamilan ektopik itu akan meningkat manakala sedang melakukan program hamil, misalnya seperti mencoba hamil alami dengan minum obat-obatan penyubur, misalnya seperti mencoba untuk hamil dengan inseminasi, atau mencoba hamil dengan bayi tabung.
maka risiko untuk mengalami kehamilan ektopik itu meningkat dan bahkan bisa sampai 4 kali lipat peningkatannya begitu loh, dibandingkan dengan kehamilan alami yang betul-betul alami begitu loh, tidak dibantu apapun juga begitu. Jadi kehamilan ektopik bisa terjadi pada siapa saja. Namun kenapa bisa nyangkut di situ? Kenapa bisa hamilnya di luar rahim? Nah, kembali lagi nih dari gambar ini. Nah, karena apa? Karena sebetulnya bahwa pembuahan atau proses bertemunya sperma dengan telur itu terjadinya bukan di dalam rahim. Jadi spermanya suami dengan sel telur istri itu tidak bertemu di sini. Tetapi pertemuan sperma dengan pertemuan sel telur itu terjadinya di saluran telur kanan dan kiri, kanan atau kiri, begitu loh. Jadi kalau sel telurnya dikeluarkan oleh indung telur pada masa subur, ke dalam saluran telur, maka spermanya yang diejakulasikan di vagina akan masuk ke dalam, nah akan bertemu dengan sel telur di sini, sel spermanya. Nah, disinilah terjadi pembuahan. Nah, di mana pada pembuahan yang normal, maka embrio atau janin yang terbentuk akan kembali diantarkan masuk ke dalam rongga rahim, begitu loh. Sedangkan pada kasus yang abnormal, maka kehamilan yang terjadi mungkin nggak diteruskan ke dalam rongga rahim, malahan nyangkut di sini, nempel di sini, terjadi kehamilan ektopik. Atau malah bukannya diantar ke dalam, malah didorong keluar gitu loh. Akhirnya nempel di sini, jadi kehamilan ektopik yang ada di indung telur, atau kehamilan ovarial. Atau bisa juga kehamilannya di dalam rongga perut akhirnya, atau kita bilang kehamilan abdomen begitu loh. Kehamilan abdomen begitu. Nah, jadi yang selalu menjadi masalah pada kehamilan ektopik adalah fungsi dari saluran telur yang abnormal, di mana saluran telurnya kalau tidak sempurna akan kehilangan fungsinya dengan baik, yaitu untuk terjadinya pembuahan dan untuk menghantarkan hasil pembuahan atau embrio yang terbentuk masuk ke dalam rongga rahim begitu. Berarti seperti itu ya, Dok. Ya. Lalu untuk ini, Dok, kalau kita sudah tahu penyebabnya tadi, di mana sel telurnya tidak normal ya, Dok ya, karena sel telurnya tidak normal. Lalu untuk pencegahannya gimana? Saluran telurnya. Oh, saluran telurnya, ya, saluran telurnya yang tidak normal. Lalu untuk pencegahannya bagaimana, Dok, ini untuk bagaimana seorang seorang ibu itu supaya tidak mencegah kehamilan ektopik ini terjadi pada dirinya itu? Apa yang harus dilakukan? Kehamilan ektopik itu selalu yang menjadi masalah adalah fungsi tuba atau fungsi saluran telur yang abnormal. Jadi kalau fungsi saluran telur ini yang kanan ataupun yang kiri itu abnormal, maka risiko untuk terjadinya kehamilan ektopik pasti akan meningkat gitu loh. Nah, oleh karena itu kita memang sebetulnya tidak bisa secara aktif untuk merawat saluran telur, nggak bisa gitu loh. Itu sama seperti usus buntu gitu loh. Usus buntu itu kan nggak ada pencegahan gitu loh. Penyakit usus buntu itu nggak ada pencegahannya. Penyakit gigi bolong aja, gigi berlubang itu kan masih bisa sikat gigi gitu loh. Penyakit paru-paru kita bisa mencegah dengan misalnya dengan tidak merokok, dengan tidak menghirup polutan, dengan tidak menghirup polusi udara gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai yang di dalam gitu loh, seperti fungsi tuba ataupun usus buntu, ya kita nggak bisa mencegah secara aktif gitu loh. Nah, penyebab paling penting dari masalah pada tuba atau masalah pada saluran telur, penyebab terseringnya adalah karena infeksi, karena faktor infeksi pada saluran telur. Nah, mungkin kita bisa melakukan pencegahan infeksi saluran telur dengan menjaga jangan sampai ibunya keputihan berkepanjangan begitu loh, karena keputihan itu juga merupakan salah satu tanda infeksi gitu. Atau kita bisa juga mencegah jangan sampai ibunya mengalami infeksi juga di darah, karena infeksi di darah itu bisa nyangkut di saluran telur juga begitu loh, ke bawah-bawah muter-muter nyangkut di saluran telur, akhirnya terjadilah infeksi di saluran telur begitu. Tapi memang nggak ada cara yang 100% akurat untuk mencegah terjadinya kehamilan ektopik atau mencegah terjadinya masalah pada tuba begitu. Dan kebanyakan masalah pada tuba itu ya ketahuannya secara kebetulan, yaitu apa? Satu, pada waktu lagi mencoba program hamil, atau dua, pada waktu lagi melakukan pada waktu hamil ternyata bermasalah, yaitu kehamilan ektopik gitu. Oh, seperti itu ya, Dok. Berarti memang untuk pencegahan 100% akurat tidak ada ya, Dok ya, untuk hal ini gitu. Mungkin bisa
diminimalisir dengan sering-sering konsultasi ke dokter barangkali ya untuk hal ini ketika mungkin sedang melakukan program kehamilan gitu ya dok ya. Mm-mm. Ya, kalau lagi program Ah, hamil kan memang kita akan melakukan pemeriksaan dasar. Salah satu mm-mm. pemeriksaan dasar yang dilakukan adalah memeriksa integritas atau tubanya terbuka atau enggak. Selesai sampai di situ. Jadi kalau tubanya Mm-mm. terbuka kita anggap oke deh bagus gitu loh. Meskipun sebetulnya Oh belum gitu. tentu tuba yang paten atau tuba yang terbuka itu bagus gitu. Tetapi mungkin yang paling penting sebetulnya pada saat kita takut atau kita aware atau kita sadar dengan kehamilan ektopik, maka yang paling penting sebetulnya adalah bukan bukan berusaha untuk menjaga tubanya bagus, karena kita nggak bisa menjaga tuba bagus tuh nggak bisa gitu loh, karena kebanyakan Mm-mm. orang yang tubanya bermasalah juga nggak pernah ada keluhan sebelumnya macam-macam begitu loh. Jadi cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan segera kontrol ke dokter manakala hamil gitu loh. Jadi jangan Oh begitu. ditunda-tunda, begitu aspeknya positif atau begitu harusnya terlambat mens tapi kita belum dapat gitu. Harusnya mens tapi kita belum dapat, atau manakala kita curiga hamil buru-buru pergi ke dokter gitu loh. Mm-mm. Supaya dokternya Oh bisa oke. periksa ini hamilnya di dalam atau di luar kandungan begitu loh. Jadi sesegera mungkin. Dan nah ini nih di garis bawahi, USG-nya harus USG transvaginal, USG-nya harus USG dalam, nggak bisa pakai USG perut Mm-mm. untuk kehamilan ektopik itu. Jadi kalau misalnya memang takut dengan kehamilan ektopik, aware atau sadar bahwa kehamilan ektopik itu bisa mengancam siapapun juga gitu, maka Mm-mm. pada waktu sudah jelas-jelasan terlambat hamil, terlambat menstruasi, cari dokter atau cari tempat untuk USG transvaginal, jangan USG perut Mm-mm. begitu. Oh, baik-baik dok. Terima kasih banget ini. Lalu ini dok, untuk kehamilan ektopik ini bisa bertahan berapa lama? Lalu bagaimana cara kita nanti mengobatinya gitu? Melakukan pengobatannya. Seperti apa itu dok? Nah, kehamilan ektopik itu jelas tidak akan berlangsung lama ya gitu. Mm-mm. Tetapi memang pada beberapa case kehamilan ektopik itu bisa berlanjut sampai berbulan-bulan, bahkan sampai mendekati cukup bulan malahan begitu. Tetapi Mm. sebagian besar kehamilan ektopik itu akan berakhir karena ibunya akan mengalami keluhan yang sangat luar biasa sakit begitu. Jadi kalau kita Mm. lihat gambar ini lagi, balik lagi gambar ini, maka kalau kehamilan ektopiknya terjadi pada saluran telur, maka kemungkinan besar di usia kehamilan 6, 7 minggu atau 8 minggu itu udah gugur, dia udah pecah, udah pecah Mm. di saluran telurnya, yang akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa dan perdarahan internal atau perdarahan dalam di rongga Mm. perut. Itulah yang akan menyebabkan pasien rata-rata udah langsung datang ke rumah sakit, bahkan kadang-kadang udah pingsan gitu loh di jalan, karena perdarahan yang terjadi ini mengancam nyawa ibunya begitu loh. Tetapi Mm. saya Seperti itu. misalnya kehamilan ektopiknya terjadi di perbatasan antara saluran telur dengan rongga rahim, misalnya di daerah sini nih, di daerah tengah-tengah sini, kita bilang Mm. ada kormu, maka relatif kehamilannya berlangsung lebih lama, kadang-kadang bisa 12-13 minggu baru terjadilah rasa nyeri yang luar biasa begitu loh. Dan ini Mm. biasanya akan sangat membahayakan karena rahimnya terpaksa harus kita belah begitu loh untuk bisa menyelamatkan nyawa Oh. ibu. Kemudian kalau kehamilannya terjadi di dalam rongga perut, nah ini juga bahaya gitu loh, karena kadang-kadang kehamilannya bisa nempel-nempel sampai ke usus gitu loh, ususnya bisa sampai bolong, Uh. ususnya bisa sampai jebol, sehingga ini bahkan kehamilannya bisa berlangsung sampai mendekati cukup bulan gitu loh, bisa sampai 7 bulan, 8 bulan begitu loh. Oleh karena itu juga berbahaya. Nah makanya sebetulnya sekali lagi bahwa awareness yang harus dibangun adalah bahwa pergi ke dokter itu bukan untuk mencari atau melihat hamilnya udah gede, bukan, justru adalah untuk mengenali Mm. masalah-masalah yang mungkin berpotensi muncul pada awal kehamilan. Dan sekali lagi bahwa awal kehamilan USG-nya harus transvaginal, harus USG dalam begitu. Seperti itu ya, Pak. Untuk pengobatannya tadi dok, ketika mungkin sudah terjadi, apa yang harus dilakukan moms dan bunda semuanya untuk selalu konsultasi ke dokter, lalu apa penanganan yang akan dilakukan dokter seperti itu? Iya, pada prinsipnya kehamilan ektopik itu harus disingkirkan, harus dikeluarkan, harus dibuang begitu loh. Mm-mm. Jadi kehamilan ektopik itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus, itu harus segera disingkirkan. Nah, cara membuang kehamilan ektopik atau cara menyingkirkan kehamilan Mm-mm. ektopik, oh ya,
Karena banyak juga Pak Sutri yang terutama yang udah ngarep banget buat hamil gitu ya, ngarep banget untuk bisa jadi bayi. Itu banyak banget yang justru merasa apa ya? Jadi kayak merasa sayang gitu loh kalau dibuang. Sering kali bertanya, "Dok, gimana caranya ya supaya hamilnya bisa pindah ke dalam rahim?" Nah ini nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa melakukan tindakan apapun juga untuk merelokasi gitu loh, menggusur kehamilannya masuk ke dalam rahim. Nah, sehingga yang bisa dilakukan sebetulnya adalah menyelamatkan nyawa ibunya dulu begitu. Nah, memang seperti yang tadi saya bilang bahwa kehamilan ektopik itu harus dibuang begitu loh. Jadi kalau misalnya kehamilannya terjadi di saluran telur, maka saluran telurnya mesti dibuang gitu loh sama kehamilannya. Kalau kehamilan terjadi di sini, maka kita harus buka rahimnya, keluarkan si rahimnya kehamilan ektopiknya, lalu kita berusaha rekonstruksi lagi daerah kornu ini begitu. Kalau kehamilan ektopiknya terjadi di sini, maka kita harus operasi juga, kita belah. Ya, selamat sore semuanya. Mohon maaf sekali tadi kita terputus ya karena ada gangguan teknis di kami. Mohon maaf banget. Kita akan kembali undang Dr. Evander untuk kembali membahas topik yang sedang kita bicarakan tadi. Sedang asik-asiknya padahal tadi. Mohon maaf sekali pokoknya ya kepada para pendengar semuanya yang ikuti live pada sore hari ini. Ya. Barangkali tunggu sebentar, kita sedang menghubungi Dr. Evander untuk kembali bergabung dengan kita. Karena di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup krusial, untuk bisa kita bahas semuanya. Pada sore hari ini yang mungkin barangkali baru bergabung, kita sedang membahas tentang kehamilan ektopik ya, kehamilan ektopik, kehamilan yang berada di luar kandungan. Nanti kita langsung barangkali bergabung dengan beliau, Dr. Evander. Ya. Ya. Mohon maaf dokter, tadi kita sedang ada gangguan teknis, tiba-tiba terputus, tiba-tiba terjeda siaran langsungnya. Barangkali mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, Dr. Ivan. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini. Yang pertama, Dr. Evander, ada pertanyaan dari Kak Novi dari Bekasi ini. Ada cerita dulu nih. Ya, beliau Kak Novi bercerita. Beberapa bulan lalu, pagi hari saya mengalami nyeri hebat, gejalanya mengarah ke usus buntu. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter bedah umum dan obgyn. Hasilnya kena usus buntu dan hasil USG sementara menyatakan kehamilan ektopik di ovarium kanan. Karena sudah telat haid 1 minggu juga dan karena nyeri semakin parah pada siang itu juga saya harus dioperasi. Pada waktu itu saya operasi 2 macam dalam waktu bersamaan, yaitu operasi usus buntu juga untuk kehamilan ektopik. Saat operasi ternyata yang dikira kehamilan ektopik itu pecah dan terjadi pendarahan, kemudian diperiksakan lab. Dan hasilnya ternyata bukan kehamilan ektopik tapi kista ovarium. Pertanyaannya dok, yang pertama, kapan sih kehamilan ektopik itu bisa pasti terlihat? Yang kedua, untuk ovarium yang sudah pecah, apakah itu bisa normal kembali, berfungsi seperti semula? Lalu yang ketiga, setelah operasi berapa lama sang ibu bisa siap hamil kembali dengan kondisi yang baik? Seperti itu dok. Ya, pertama-tama sebetulnya kehamilan ektopik itu gampang-gampang susah buat didiagnosis ya. Apalagi kalau USG-nya nggak dari USG dalam atau USG-nya cuma dari USG perut doang. Karena standar terbaik untuk menentukan kehamilan ektopik atau tidak adalah USG transvaginal begitu loh. Jadi USG-nya harus USG transvaginal. Itu pun juga masih gampang-gampang susah juga gitu loh untuk menilai kehamilan ektopik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kehamilan ektopik juga bisa terjadi meskipun test pack-nya negatif gitu loh. Banyak orang yang ngerasa bahwa pas diperiksa kehamilan saya negatif, artinya saya bukan hamil di luar kandungan. Belum tentu, karena yang test pack atau pemeriksaan kehamilan yang negatif pun juga ternyata bisa mengalami kehamilan ektopik, karena sekitar 10% yang kehamilan ektopik itu test pack-nya ternyata negatif karena janinnya udah mati gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah oleh karena itu, buat kasus-kasus yang kita ragu-ragu apakah ini suatu kehamilan ektopik atau bukan, apakah ini usus buntu atau bukan, karena sama-sama di kanan. Nah, makanya yang dilakukan operasi itu laparoskopi gitu loh. Operasi laparoskopi itu jauh-jauh akan bikin
lebih nyaman, tidak sakit gitu loh, dan lebih sensitif juga gitu loh. Dan pasca pasca operasi juga bisa langsung pulih gitu loh. Nah, misalnya kayak tadi pagi nih sekitar jam 10 pagi tadi saya bikin tindakan laparoskopi untuk ngangkat miom. Nah, ternyata operasinya cepat kelar, operasinya selesai kurang dari 2 jam. Sekarang jam 4 pasiennya udah boleh pulang begitu loh. Jadi sebetulnya tindakan laparoskopi itu aman dan bisa bikin pasiennya lebih cepat pulih, cepat pulang. Tetapi memang kalau operasinya konvensional yang begini atau bahkan yang begini, ya itu akan membuat pemulihannya jadi lebih lama dan otomatis lebih susah. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya apakah nggak apa-apa tuh operasi dua macam, usus buntu sama operasi kistanya, ya nggak masalah sih gitu loh. Kalau misalnya memang ada tandanya yang mencurigai ke arah usus buntu, ya silakan aja usus buntunya diangkat. Kan usus buntu memang kalau kita takut bermasalah ya kita buang begitu sekalian boleh. Kemudian kalau kita bicara lagi mengenai kapan indung telurnya apakah bisa pulih lagi, ya tergantung juga sih gitu ya, tergantung juga. Saya curiganya ini kasusnya bukan kehamilan ektopik tapi torsi kista, jadi kistanya terputir, kistanya terpelintir. Yang saya curigai itu memang gejalanya memang sakit juga luar biasa begitu. Tetapi ya itulah gitu kenapa kita jadinya harus kita harus berpikir ke arah macam-macam, karena mungkin ya saya nggak tahu apakah dilakukan USG transvaginal atau enggak. Nah, apakah indung telurnya masih bisa selamat, ovariumnya masih bisa selamat dan pulih lagi? Ya, saya juga nggak bisa jawab karena saya nggak melihat bagaimana kondisi indung telurnya pada waktu itu. Tetapi satu hal yang pasti, semakin besar kerusakan yang terjadi pada indung telurnya, maka akan semakin sedikit, semakin terkuras cadangan telurnya. Pasti akan semakin sedikit jumlah sel-sel telur pada indung telur yang terdampak. Dan kapan bisa hamil lagi? Ya sebetulnya sih nggak ada masalah, segera aja. Soalnya kan rahimnya nggak diapa-apain katanya. Jadi kalau misalnya rahimnya nggak diganggu gugat, rahimnya nggak dioperasi, rahimnya nggak disentuh-sentuh, ya nggak ada masalah, silahkan aja untuk hamil lagi segera, nggak perlu nunggu 3 atau 4 bulan kosong dulu begitu. Kan bukan kehamilan ternyata kan begitu. Oh iya iya. Oh iya, terima kasih dok. Yang kedua ada pertanyaan dari Kak Irna _ Lia. Beliau bertanya, dokter saya mau tanya hamil 11 minggu lagi pengobatan, tapi apakah aman? Lalu waktu periksa ke bidan kandungan belum teraba. Saran dok harus bagaimana? Sarannya periksanya ke dokter kandungan. Jadi jangan periksa di bidan karena ini udah jelas ada kombinasi antara pengobatan TB paru dengan kehamilan. Jadi periksalah ke dokter kandungan gitu. Gitu ya. Oh ya, terima kasih dok. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Diane Family Kennel. Dokter, AMH ku 0,41 IVF ya. Apakah bisa membantu? Kira-kira berapa persen bisa hamilnya? Gitu dok. Jadi peluang hamil itu berbanding terbalik dengan usia, bukan dengan AMH-nya. Jadi AMH-nya bisa berapa saja, tetapi kalau usianya udah advance, usia udah maju, ya peluang hamilnya pasti akan turun begitu loh. Sebagai gambaran, kalau usianya di bawah 30 tahun, peluang hamil dengan bayi tabung masih bisa sampai 70%. Tapi kalau usianya udah di atas 10 tahun, maka peluang hamil dengan bayi tabung akan turun sampai di bawah 45% dengan resiko gugur bisa mendekati 70% begitu. Jadi balik lagi nih, kita kalau mau ngomong, kita harus ngomong dulu umurnya gitu loh. Dan pertanyaannya kenapa AMH-nya bisa tinggal 0,49 ya gitu. Apakah umurnya masih muda tapi AMH-nya sedikit, atau umurnya memang sudah advance AMH-nya segitu ya. Ini kan nggak bisa dijawab. Tetapi itu tadi bahwa peluang hamil itu berbanding terbalik dengan usia. Usianya nambah ya peluangnya makin turun gitu. Bukan ngelihat dari AMH. Oh iya iya, terima kasih dok. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari yang sedang ikuti live dari _ M Samai. Dokter, saya hydrosalping bilateral. Apakah tindakan yang tepatnya laparoskopi gitu? Iya jelas laparoskopi, tapi jelas laparoskopi karena tapi gini loh, ini yang mesti digarisbawahi dulu ya, laparoskopinya tujuannya adalah untuk
bikin supaya ibunya bisa hamil. Jadi bukan untuk menyelamatkan tubanya loh. Jadi banyak orang yang salah pengertian bahwa oke deh hidrosalping, oke deh kita lakukan operasi begitu dengan laparoskopi. Supaya apa? Supaya tubanya bisa diperbaiki. Itu jelas salah besar gitu loh. Karena tuba yang sudah hidrosalping pasti akan berulang lagi meskipun diperbaiki, akan hidrosalping lagi, nanti harus operasi lagi. Jadi kalau sudah melakukan tindakan laparoskopi untuk hidrosalping, maka satu-satunya jalan adalah harus dibuang tubanya. Tubanya mesti disingkirkan, tubanya mesti dibuang. Karena kalau enggak, nanti tubanya akan semakin infeksi dan infeksinya nanti akan bikin menyebar sampai ke indung telur. Nanti indung telurnya juga harus dibuang, ikut-ikutan dibuang nanti indung telurnya. Nah, jadi memang penanganannya adalah dengan mengangkat tubanya, membuang tubanya, dan kemudian langsung fokus untuk menjalankan program hamil bayi tabung. Karena selama hidrosalpingnya masih ada, bayi tabung sekalipun juga pasti akan gagal. Tetapi dengan tubanya sudah diangkat, maka bayi tabung jadi punya peluang begitu. Seperti itu ya. Baik-baik, terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok, banyak sekali pertanyaan ini. Dari Tika Ervina Sari 27, dok mau tanya, untuk kondisi kista coklat dan vaginismus bisa hamil secara alami kah? Kalau vaginismus ya jelas nggak bisa lah, kan mau dipenetrasi sama suami aja nggak bisa, nggak masuk gitu ya, gimana mau hamil alami gitu. Jadi satu-satunya jalan yang vaginismusnya diperbaiki dulu. Nah, terus mengenai kista coklat juga nih, tergantung kista coklatnya ukurannya berapa gitu. Kalau kista coklatnya ukurannya besar, ya mungkin harus dioperasi dulu gitu loh. Tapi kalau ukurannya kecil ya mungkin nggak perlu dioperasi. Tapi satu hal juga yang pasti adalah bahwa kista coklat itu berhubungan dengan endometriosis gitu loh. Kista coklat itu adalah suatu kista endometriosis. Dan endometriosis itu seringkali berhubungan dengan susah hamil. Jadi ada suatu hubungan antara kista coklat, endometriosis dengan susah hamil. Nah, makanya sebetulnya kalau udah kayak gini, maka penanganannya harus terintegrasi dengan program hamil gitu. Jadi jangan berpikir untuk oke, treatmentnya vaginismus, kista coklat, nanti program-program. Nggak bisa. Penanganannya harus terintegrasi gitu loh. Artinya apa? Saya yakin bahwa keluhan ibunya vaginismus dengan kista coklat sebetulnya kan pengennya cepat hamil gitu loh. Nah, makanya penanganannya itu ke program hamil gitu. Oh iya ya, baik-baik. Terima kasih dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Bihun Kuah Kacang. Namanya unik sekali. Dokter, 6-7 minggu belum ada jantung, apakah aman dok? Tergantung USG-nya gimana. Kalau USG-nya ngasal-ngasal dari perut doang sebentar ya pasti nggak akan kelihatan. USG-nya harus transvaginal gitu loh. Usia kehamilan 6 minggu awal atau 6-7 minggu akhir itu pasti udah kelihatan jantungnya karena udah ada yolk-sac di situ. Kecuali kalau tidak melakukan USG transvaginal, USG dari perut mungkin nggak akan kelihatan deh itu jantungnya gitu. Tetapi memang keberadaan jantung itu penting, harus dilihat di usia kehamilan 6-7 minggu. Itu harus dilihat. Karena apa? Kalau sudah kelihatan ada jantungnya di 6-7 minggu, maka resiko gugur akan turun sampai sekitar 40% begitu loh. Jadi dengan kita mengidentifikasi jantung aja, maka resiko keguguran akan bisa menurun begitu. Tetapi kalau kita masih belum bisa mengidentifikasi jantung di usia kehamilan 6-7 minggu, besar kemungkinan kehamilannya nggak berkembang begitu loh. Nah, pertanyaannya hamilnya benar nggak 6-7 minggu? Dari mana nih angka 6-7 minggu? Apakah dari mens terakhir doang? Atau gambaran kantong kehamilan melalui USG? Gitu loh. Dan kalau misalnya melalui USG, USG-nya dari mana nih? Dari perut atau dari vagina? Karena dari perut pasti nggak akurat, harus dari vagina. Begitu loh. Jadi, lebih baik kalau kayak gitu ya cari second opinion, mungkin bisa cari ke dokter lain, tanya ke dokter lain juga gitu loh. Pokoknya usahakan untuk mendapatkan kepastian karena usia 6-7 minggu ini krusial untuk bisa mendapatkan denyut jantung bayi begitu. Terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan dari Reni_RH. Dok, maaf nih mau tanya, kalau habis SC paling cepat buat hamil lagi berapa bulan ya? Kayaknya out of topic ya kayaknya ya. Kita lagi bahas out of topic ini. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi dari Moms and Dad yang sesuai topik dulu barangkali yang kita dahulukan gitu. Mungkin yang berhubungan dengan tuba kali ya.
Ini saya lihat ada Mungkin. pertanyaan dari Mei Lakumali nih. Jika saluran tuba tersumbat bilateral, artinya saluran telurnya kanan kiri mampet gitu loh. Apa harus laparoskopi dulu ya sebelum bayi tabung? Jawabannya tergantung. Sebetulnya gini, kalau kita melakukan USG dan udah Oh jelas iya. kelihatan nggak ada apa-apa, maka ya kita boleh langsung mulai ke bayi tabung aja meskipun tubanya mampet kanan kiri. Tetapi manakala pada waktu USG dengan jelas kita melihat ada sesuatu di dalam, mungkin kita perlu laparoskopi dulu gitu. Jadi ini tergantung dengan hasil USG-nya juga. Pokoknya kalau nggak ada apa-apa, mungkin bisa langsung mulai IVF aja. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada sesuatu, ya mungkin harus laparoskopi dulu begitu. Atau mungkin nanti laparoskopinya bisa dipending, ditunda sebelum kita melakukan embrio transfer atau penanaman janin, gitu ya. Ya, tapi ini masalahnya adalah tuba tersumbat. Ini mesti hati-hati karena apa? Tuba tersumbat ini bisa nanti jadi KET, kehamilan ektopik. Baik pada waktu melakukan tindakan embrio transfer pada bayi tabung, atau bisa tiba-tiba hamil natural atau hamil alami tapi nyangkut atau kehamilan ektopik begitu. Hmm. Baik, Dok. Terima kasih. Barangkali itu jawaban dari pertanyaan Kak Mei underscore Lakumai ya. Lakumali. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Vira Cut 310379. Dok, izin bertanya, apakah di kehamilan berikutnya nanti dapat normal kembali? Setelah barangkali Kalau mengalami, setelah kehamilan ektopik gitu ya. mungkin seperti itu, Dok. Soalnya pertanyaannya hanya sampai situ. Apakah di kehamilan selanjutnya bisa normal kembali? Berarti kan jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Iya. Pertanyaannya Mm-mm. sangat enggak. Kayaknya masih ditambah pertanyaannya. Iya, kurang kurang spesifik mungkin ya. Iya, iya. Mungkin bisa ditambah deh pertanyaannya apa nanti kita Mm-mm. baca. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi, Dok, masuk dari Kak Nani Mas Rifah. Dok, apakah sering keputihan salah satu indikasi tuba bermasalah? Kadang keputihan seperti tahu. Mungkin warnanya atau ini. Kadang keputihan Ya, seperti ya, tahu. ya. Pokoknya gini deh, kalau kalau saya selalu beranggapan gini nih, kalau perempuan tuh udah ngeluh ke Mm-mm. saya gitu datang gitu, entah datang sendiri, entah datang sama suaminya, datang dok Mm-mm. saya ada keputihan. Nah itu pasti bukan keputihan yang biasa-biasa, itu pasti keputihan yang nggak seperti biasanya. Maka yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan ya cari tahu itu penyebab keputihan apa gitu loh. Jadi ngobatin keputihan itu nggak bisa di Halodoc, nggak bisa ngobatin keputihan itu secara online gitu loh. Ngobatin keputihan itu harus kita periksa gitu. Iya betul, kamu banyak yang ngobatin Ah. keputihan cuma online doang gitu loh, buka buka telemedicine sama dokter di aplikasi gitu loh, langsung dapat obat. Nggak bisa gitu loh, karena keputihan itu penyebabnya bisa bakteri, bisa bisa virus, bisa jamur begitu loh, bisa alergi saja atau bisa saja karena respon Mm-mm. imun gitu loh. Jadi penyebab keputihan itu bisa macam-macam, cancer pun atau kanker pun juga bisa disertai dengan gejala keputihan gitu loh. Jadi keputihan itu nggak bisa diobatin secara online gitu loh. Jadi keputihan itu memang harus diperiksa dan dasar utama untuk mengobati keputihan adalah pola kuman. Artinya apa yang tumbuh di dalam cairan vaginanya. Jadi harus melakukan kultur vagina dan swab vagina. Kalau kita tidak melakukan kultur dan swab vagina, maka kita nggak bisa memberikan pengobatan yang tepat. Ini sering kali terjadi, bahkan kadang-kadang ngobatin keputihan itu apoteker gitu loh. Cuma datang ke apotek, tanya obat keputihan, langsung dikasih gitu loh, masukin ke Mm-mm. vagina seminggu atau 2 minggu begitu. Padahal yang mungkin ini nggak tepat gitu. Jadi cara terbaik untuk ngobatin keputihan adalah dengan melakukan kultur atau kita melakukan pemeriksaan cairan vagina begitu. Nah, Mm-mm. apapun keputihan yang seperti tahu tadi, mau seperti tahu ke, mau seperti tempe ke, mau seperti apapun juga keputihannya, itu tentunya kita akan berpikir kemungkinan suatu infeksi yang berbahaya gitu loh. Dan kalau Mm-mm. nanti yang awalnya infeksinya terjadi di vagina, maka infeksinya bisa naik terus masuk ke dalam rahim, dan saat di dalam rahim dia bisa menjalar ke tuba gitu loh. Entah tuba kiri, entah tuba kanan, pokoknya dia bisa menjalar ke saluran telur. Jadi dari bawah dia naik ke atas, masuk ke rahim, infeksinya menjalar. Nah, inilah yang menimbulkan nanti masalah di tuba begitu. Jadi kalau ada Mm-mm. keputihan di sini ya mesti cepet-cepet diobatin gitu. Obatinnya yang benar, yang terarah begitu. Oh ya, luar biasa. Sangat
mantap ilmu pada sore hari ini yang bisa kita dapatkan ya, moms, bunda semuanya. Yang insya Allah ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada sore hari ini dan tidak terasa sudah kurang lebih 50 menit kita duduk bersama berbincang bersama Dr. Evander membahas tentang kehamilan ektopik pada sore hari ini. Dan tentunya karena keterbatasan waktu barangkali kita harus barangkali akhiri sesi live tentang kehamilan ektopik pada sore hari ini dengan Dr. Ivan. Dan untuk kelanjutannya, barangkali bunda, moms, ibu semuanya mau mengetahui lebih lanjut tentang ilmu-ilmu Dr. Evander, bisa nih ikuti di IG beliau, langsung klik aja di sini, bisa dilihat IG beliau lalu diikuti, atau di @babyprogramming. Dan juga info kepada seluruh bunda, moms semuanya, bahwasanya Dr. Ivan ini juga seorang penulis buku tentang kehamilan. Yang pertama adalah Papa Mama Siap Hamil, yang kedua Do and Done Supaya Cepat Hamil, dan yang ketiga adalah Catatan Pejuang Garis 2. Buku-bukunya bisa didapatkan di Gramedia terdekat dan juga di IG @babyprogramming. Kalau ingin konsultasi dengan Dr. Evander, barangkali bisa bertemu beliau di yang pertama beliau membuka praktek di klinik Morula VF Ciputat ya. Yang kedua di RSIA Bunda Jakarta dan yang ketiga di RSIA Bunda Ciputat. Nah, dan untuk janji beliau bisa dihubungi lewat WA admin di 0818 0305 2345. Bunda moms yang mau mencatat, saya ulangi, bisa dicatat ini nomor admin kalau mau janjian dengan Dr. Evander. Dr. Evander, yang pertama nomornya WA adminnya adalah 0818 0305 2345. Ya. Dan kalau bingung bisa di @babyprogramming, di situ ada link tree yang bisa diklik dan di situ sudah ada WA admin dan akses-akses untuk bertanya atau membuat janji dengan admin Dr. Evander sehingga nanti bisa langsung bertemu dengan Dr. Evander dan konsultasi secara langsung. Pada intinya moms and dad semuanya yang mengikuti live streaming pada sore hari ini selalu konsultasi ke dokter ketika kita program hamil maupun sedang hamil ya dokter. Baik, seperti itu dok. Terima kasih sekali Dr. Evander. Barangkali mau ada close statement untuk pada sore hari ini. Silahkan dokter. Ya, jadi mungkin yang harus saya tekankan dulu adalah bahwa kehamilan ektopik secara insidensi itu jarang sebetulnya ya. Jadi angka kejadian kehamilan ektopik itu mungkin hanya 1 atau 2 lah dari 100 kehamilan kali ya gitu. Jadi sebetulnya mungkin hanya 0,01%, 0,02% risiko untuk terjadi kehamilan ektopik. Tetapi manakala hal itu terjadi, itu biasa fatal gitu loh. Jadi kita nggak pengen kehamilan ektopik itu terbengkalai atau kita nggak pengen kehamilan ektopik itu miss begitu loh. Sehingga yang terbaik adalah pada semua pasutri yang sedang mengharapkan kehamilan, sedang menunggu-nunggu atau sedang berusaha untuk hamil atau sedang menjalankan program hamil, maka begitu tanda-tanda kehamilan muncul atau pada saat mulai terlambat menstruasi, segeralah datang ke dokter buat melakukan USG transvaginal karena hanya USG transvaginal saja yang bisa mendeteksi untuk terjadinya kehamilan ektopik. Dan manakala kehamilan ektopik itu sudah didiagnosis dengan cepat, maka penanganan juga bisa cepat sehingga penyembuhan juga bisa optimal gitu loh dan segera memulai untuk hamil lagi gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih sekali Dr. Evander. Kami dari duniaparenting.id sangat berterima kasih atas ilmunya dan waktunya pada sore hari ini. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, keberkahan terhadap ilmu dan juga prakteknya dimanapun berada ya dokter ya. Selamat sore, sehat selalu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.